Malam Ded, Iya. juga Ramayana nih. Ded, kemarin juga pada saat kemarin ziarah ke makam almarhum Vanessa dan juga Bibi juga kan kemarin nggak sengaja nih ketemu sama Puji. Mungkin gimana sih dari Dedi sama Kalayang perasaannya gimana gitu saat ketemu? Ya perasaannya ya nggak gimana-gimana ya, memang kan pada saat itu bertepatan dengan 2 tahun meninggalnya almarhum Vanessa sama Bibi. Memang kan jadwalnya udah pasti jadwal untuk ziarah kan satu hari itu, tapi kan kita juga nggak tahu keluarga sana ziarahnya di pagi atau di sore hari. Tapi yang jelas kalau Dedi pasti ziarah selalu di sore hari setelah asar. Sejak meninggalnya Eca itu kita nggak pernah ziarah tuh pagi Siang tuh atau juga siang. nggak pernah, selalu habis asar gitu. Nah makanya jadwal kita tuh habis asar. Nah pada saat kita ke sana ternyata udah ada bunga tuh, udah ada bunga yang sudah layu, berarti kan tadi pagi sudah ada yang datang. Nah kita pikir itu udah keluarga sana yang sudah datang, ya sudah aman lah. Udah Dedi sama Wayang ziarah, berdoa, tabur bunga, terus menyiram makam sambil setelah selesai, karena banyak yang masih ada beberapa orang yang mau datang ke makam, kita nunggu di makam gitu. Nah nggak lama kemudian Puji datang. Nah kaget juga gitu kita, oh ternyata belum ziarah gitu. Ternyata denger yang baru ziarah pagi itu kakeknya sama neneknya sama Galah gitu. Nah sudah karena kita udah selesai doa tabur bunga dan menyiram makam, ya kita geser lah, memberi kesempatan untuk Puji untuk berdoa dan menabur bunga setelah kita selesai gitu. Jadi kita geser aja, duduk gitu. Jadi nggak gimana-gimana, santai aja, karena memang waktu hari itu memang waktunya untuk ziarah gitu. Nah itu aja sih. Kita juga sempat salaman juga ya, Iya, breaking nah juga sih. berikutnya ya Mayang lah, setelah kita duduk ya, itu Mayang cerita deh. Mungkin gimana kalau yang bisa diceritakan? Sempat juga selfie juga kalau dilihat. Nah, to be continue tuh setelah geser duduk. Iya, setelah geser duduk kan kita duduk itu sambil nunggu teman-teman lain juga kan yang mau datang, yang mau ziarah juga. Setelah nunggu itu kan Kak Fuji lewat, ya udah kita salaman. Nggak salaman, jadi dipanggil sama Mbak Yanti. Mbak Yanti ini adalah tukang pijitnya Gala sama almarhum gitu, dipanggil kan, kita lagi ngumpul dimanggil sama Yanti, Mbak Yanti, oh Onti gitu. Tadinya Uti ya, dia tadinya memang nggak nengok, pas dipanggil Uti baru nengok, salaman duluan sama Mbak Yanti. Nah setelah salaman sama Mbak Yanti, karena di samping Mbak Yanti itu ada Dedi sama Mayang, ya udah ikutlah akhirnya bersalaman dengan Dedi dan Mayang. Itu pada saat Dedi lagi berdoa juga di makam ya, mungkin kalau yang salah itu, terus Kak Fuji kan datang nih, terus dia mengambil bunga-bunga yang Dedi sebelumnya sudah ditaburin, nih gimana sih Ded? Ya nggak gimana-gimana. Sebenarnya maksudnya Puji itu kan yang tadi dia dibilang kan, pas kita datang sudah ada bunga-bunga yang layu yang sudah ditaburin tadi pagi, mungkin tabur bunga yang tadi pagi. Nah mungkin maksudnya Fuji itu mau menyisingkan atau memisahkan bunga-bunga yang kering itu, yang sudah tidak bagus lagi, yang sudah layu, dibuang gitu. Itu sih maksudnya gitu. Tapi pada saat itu bukan makam Vanessa aja, makam Puji. Tapi kebetulan pada di situ ada saudara Dedi kan, dilarang sama saudara Dedi. Kalau mau dibuang bunga-bunga yang layunya yang almarhum Bibi aja, Vanessa nggak usah gitu. Nggak ada perisian sih, cuman dinasihatinnya aja nggak usah gitu ya. Jadi yang punya Vanessa tuh nggak disingkirin. Jadi yang nggak layu-layu yang punya di makamnya Bibi aja gitu. Ded, kemarin juga maksudnya, tapi kalau hubungan Dedi sama Fuji sendiri atau sama keluarganya mungkin gimana sih? Mayang Biasa biasa. aja tuh gimana dari kemarin? Kalau dari aku sama Kak Fuji pun nggak ada masalah apa-apa sebenarnya, cuman kan memang dari netizen dan media aja yang suka ada provokator, atau media yang suka bikin berita yang headline-nya macem-macem, yang seakan-akan aku sama Kak Fuji perang dingin lah,
berantem lah, padahal aslinya kita ya biasa-biasa aja, dibilang akur juga enggak, dibilang berantem juga enggak gitu, jadi kita biasa-biasa aja. Ya ini hubungannya baik lah gitu ya sama Kak Fuji sendiri gitu. Iya. Baik, iya betul. Baik. Nah sekarang ini kan Fuji juga ada sedikit masalah nih dia soal mantan karyawannya juga kan. Terus yang kedua juga pecah kongsi sama Kak Marissa Ica gitu. Mungkin dari Dedi dan Kak Mayang sendiri menyikapinya seperti apa sih, Den? Oke, kalau Dedi jujur melihatnya sangat disayangkan sekali ya gitu, sampai ada perselisihan antara Fuji dan karyawan, dan tadi dibilang ada pecah kongsi juga sama Marissa Ica. Ya sebenarnya kan Dedi sih nggak mau ikut campur, itu kan masalah pribadi mereka. Setiap orang kan pasti ada masalah, hidup kan nggak selalu ada di atas, selalu ada di bawah, dan hidup tidak selalu lurus-lurus aja. Pasti ada masalah hubungan, masalah kesehatan, masalah keuangan dan sebagainya. Hidup tuh pasti ada masalah. Dan masalah yang sedang Fuji hadapi ya, kalau Dedi sih menyikapinya dengan ya untungnya Dedi tidak seperti itu, karena Dedi juga kan sebagai manajemen artis dari zamannya almarhum Echa itu, Dedi juga punya karyawan tapi memang tidak banyak ya, seperti asisten, makeup artis. Kalau Mayang sekarang asisten, makeup artist, sama ada editing ya, yang syuting Mayang buat endorse, itu selalu kita atau Mayang membayar gaji mereka tepat waktu. Jadi Dedi selama waktu almarhum pun punya asisten dan punya makeup artist itu tidak pernah ribut, tidak pernah ada masalah. Pernah nggak ada masalah gitu, karena memang Dedi selalu membayar tepat waktu gitu gaji mereka. Begitu juga Mayang sekarang, walaupun karyawan kita itu karyawannya sifatnya lepas ya, nggak selalu ikut dengan Mayang. Biasanya kalau ada perform baru kita pakai makeup artist, atau misalnya keluar negeri perlu asisten atau keluar kota perlu asisten seperti itu. Tapi kita selalu membayar karyawan atau orang-orang yang bekerja sama Mayang atau Dedi gitu. Jadi kalau sekarang ada masalah di pihak Fuji ya, itu Dedi nggak mau ikut campur, karena memang setiap orang kan berbeda-beda cara mentreatment karyawan. Kalau Dedi seperti itu. Kalau misalnya sama Marissa Ica itu juga Dedi tidak mau ikut campur dalam permasalahan mereka. Ya, kalau Dedi hanya bisa mendoakan semoga masalah yang dihadapi oleh Fuji bisa diselesaikan dengan baik-baik, bisa diselesaikan dengan damai, dan bisa Fuji bisa bekerja lagi dengan baik gitu. Itu aja sih kalau dari Dedi. Tapi mungkin harus disayangkan nggak sih, maksudnya adanya terus juga kan keungkap sama chat-chatnya dia di media sosial, di akun-akun lambe gitu. Iya. Gimana sih, Det? Maksudnya ada chat? Iya, ada semua ditek-tekin ke Dedi juga sih, serem juga ya bahasanya ya, chatnya tuh sudah kebun binatang ya gitu, udah serem banget gitu. Dan Dedi untungnya Dedi nggak mengalami hal itu gitu. Untungnya Dedi punya karyawan nggak seperti itu gitu. Tapi ya gimana kalau sudah disebarin seperti itu, terus orang jadi tahu kan, semua orang jadi tahu ternyata ada masalah. Kita pikirkan ternyata orang pikirkan wah ternyata nggak ada masalah nih, oke, ternyata sekarang terungkap kan. Ya kalau Dedi sangat prihatin. Atau kalau Mayang, Dedi prihatin ya, semoga bisa diselesaikan dengan baik-baik. Semoga masalah ini cepat selesai untuk Fuji. Mungkin dari Mayang. Kalau chat sampai udah tersebar gitu kan berarti itu udah termasuk mengumbar privasi ya, dan itu sebenarnya nggak etis untuk dipublikasikan. Cuman sama seperti Dedi gitu, aku nggak mau terlalu jauh mengomentari karena kan ini masalah pribadi, dan ya kita manusia juga pasti nggak luput dari kesalahan kan. Kita sebagai bos ataupun karyawan pasti kita sama-sama punya kesalahan nih, bos misalnya ada salah ataupun karyawan ada salah, jadi sebenarnya bisa dibicarakan secara baik-baik gitu, apa yang kurang dari bos ataupun karyawan, dan bisa diomongin secara baik-baik gitu. Dan kalau misalkan chat itu sampai tersebar ya prihatin sekali, dan pasti itu menumbuh rasa trust issues juga buat
Kak Fuji untuk percaya lagi sama orang gitu kan. Tapi kalau dari Kamayan dan Dedi juga mungkin sepengetahuan Dedi itu karakternya Fuji sendiri itu seperti apa sih yang Dedi kenal gitu, maksudnya apakah memang dia berkarakter seperti Kalau Dedi selama yang Dedi tahu, yang selama dulu almarhum masih ada, baik itu Vanessa atau Bibi, kalau Dedi ke sana ya Dedi tidak mengetahui secara dalam atau detail mengenai kepribadiannya. Tapi yang Dedi tahu orangnya memang tidak begitu familiar gitu ya orangnya, ya mungkin karena mungkin sibuk kali ya. Kalau Dedi ke sana juga kan ketemu juga sekedar hai aja gitu, dan tidak memahami karakter dan kepribadiannya Fuji. Tapi apapun kepribadiannya ya kita kan harus memahami, setiap orang kan punya kelebihan dan kekurangan ya gitu. Apalagi kan itu kan adik ipar dari Vanessa gitu. Jadi kalau Dedi tidak memahami secara detail, tidak mengenal jauh Fuji. Dan ini juga kemarin Kak Ica, Marisa Ica juga katanya kemarin ada pecah kongsi juga dengan Kak Fuji. Dia juga mengutarakan kekecewaan karena Kak Fuji sendiri tidak menghadiri acara ulang tahun Kak Ica. Gimana deh tanggapannya? Iya ya, ya sangat disayangkan ya kalau mereka ini kan udah sahabat ya, udah dianggap keluarga. Kalau Ica Marisa itu kemarin yang ulang tahun anaknya ya kalau nggak salah ya harusnya sebenarnya disempatkan datang gitu ya, disempatkan. Apalagi kan kalau dilihat kan Ica ini sangat dekat sekali dengan keluarga sana ya, dekat sekali gitu. Bahkan pada saat berkasus dengan Dedi pun beliau ini kan pasang badan ya kan, benar-benar membantu dari sisi hukum. Tapi ya udah, yang namanya kehidupan ya, kadang di atas, kadang di bawah, kadang kita baik-baik aja, kadang kita akhirnya punya masalah dan clash sama orang. Ya menyikapinya nggak menyikapinya nggak berlebihan kalau untuk Dedi sih ya. Semoga bisa diselesaikan lah secara baik-baik, secara kekeluargaan antara Ica dan keluarga sana gitu. Itu aja. Dedi tidak mengomentari terlalu jauh ya. Tapi cukup prihatin aja, kok di sana masalah ini bertubi-tubi ya gitu ya. Ada masalah Fuji, terus ada masalah Ica Marisa, terus ya kehidupannya itulah, kehidupan pasti selalu ada masalah. Tapi ya itu masalah itu yang harus secepatnya diselesaikan ya. Mudah-mudahan mereka bisa akur kembali lah. Tapi Dedi kenal nggak sih dengan sosok Marisa Ica sendiri? Mungkin Dedi tahu karakternya atau seperti apa? Enggak. Malah Dedi lebih kenal sama adiknya ya, Iren. Adiknya Ica Marisa, kakak ya, itu kakak Iren ya. Makan kita kan latihan nembak di Perbakin sama Iren gitu. Iren beberapa kali juga jalan sama Mayang sama Dedi. Jadi nggak begitu mengenal jauh tentang Iren. Tapi Ica. Tapi kalau Iren Dedi tahu. Tapi pernah ketemu langsung gitu dengan Kak Ica sendiri mungkin? Kita belum pernah. Belum pernah. Iya, belum pernah. Tapi kalau menurut kalian berdua nih, maksudnya masalah ini kan kayak cuma masalah ulang tahun gitu, maksudnya nggak datang terus di up ke publik gitu dan publik mengetahui gitu, maksudnya pantas nggak sih kayak gitu deh, kalau dari Dedi dan Maya sendiri melihatnya seperti apa? Mungkin dari aku karena udah diundang ya memang seharusnya datang gitu kan ya, menghargai aja sih karena sudah diundang. Tapi kalau misalkan memang tidak datang karena ada acara lain atau ada pekerjaan yang mungkin bisa dibicara, maksudnya bukan dibicarakan, bisa kasih tahu ke Kak Ica-nya kalau misalkan tidak bisa atau berhalangan nggak bisa hadir di acara ulang tahun gitu. Mungkin kalau dari Dedi? Ya kalau Dedi sih sama juga ya. Tapi kalau Dedi sih orangnya sih nggak baperan ya. Orang mau datang syukur, nggak juga nggak apa-apa. Yang penting kan doanya gitu. Datang juga kalau misalnya nggak ikhlas kan percuma juga ya kan. Datang hanya untuk karena nggak enak gitu, karena nggak enak datangnya jam, nggak juga begitu gitu. Kalau Dedi sih nggak baperan. Kalau Dedi ya. Terus untuk akhirnya diketahui publik, akhirnya mereka jadi seperti ini ya nggak tahu ya. Dedi nggak bisa mengomentari banyak ya. Kita lihat aja perkembangannya ya ke depan gitu. Kalau Dedi dan Mayang sih cuman mendoakan semoga bisa diselesaikan secara baik-baik dan secara kekeluargaan aja gitu.
karena Dedi sama Maya nggak terlalu fokus sama media sosial sih gitu ya, nggak perlu terlalu fokus ngikutin juga. iya itu urusan mereka gitu, karena Dedi udah punya kehidupan sendiri, urusan sendiri, karena setiap orang manusia kan banyak masalah ya, bukan mungkin bukan dari Ica Marisa atau keluarga sana, setiap orang pasti punya masalah gitu, pasti gitu, dan kita sudah sudah pusing dengan masalah kita pribadi sendiri gitu, nggak mau ngurusin mencampur adukan urusan orang lain gitu. Yang kita lihat, yang kita inginkan adalah kita cuma hanya bisa berdoa supaya mereka baik-baik saja. Itu aja sih dari Dedi sama Maya. Oke, Dan mungkin terakhir pesan untuk Fuji dan juga ini untuk Haji Faisal sendiri dari Dodi. Ya kalau lagi Dedi sih ya tadi ya Dedi berulang-ulang aja, semoga apa yang dialami atau sekarang lagi ada masalah, semoga masalah itu bisa diselesaikan secara baik-baik, bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan mereka bisa berdamai lagi. Terus untuk masalah karyawan juga seperti itu, secepatnya diselesaikan. Kalau memang ada kewajiban-kewajiban yang belum dibayar oleh Fuji ya monggo diselesaikan, dibayar agar masalah ini cepat selesai gitu. Itu aja kalau dari Dedi. Ya kalau dari aku pribadi ya sama juga, nggak jauh beda lah sama Dedi. Kalau misalnya ada masalah sekarang ya diselesaikan secara baik-baik, diselesaikan secara kekeluargaan, dan semoga masalah ini cepat selesai dan bisa berdamai lagi seperti semua. Oke.